Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda. Kita break dulu dari berita Pilpres, dari berita pemilu presiden. Karena hari ini saya ingin fokus untuk membahas tentang caleg. Iya, seperti judul yang dibawa itu kisi-kisi untuk para caleg. Karena sejauh ini kawan-kawan, kita bisa melihat bahwa semakin hari semakin dekat saja untuk pemilihan eh, pemilu 2024. Ini tinggal menghitung hari saja kawan-kawan. Dan sejauh ini kita hanya melihat bahwa para caleg tengah gencar membuat ataupun hanya memasang baliho di pinggir-pinggir jalan itu. Tanpa ada hal substansi, ide dan gagasan yang jelas. Apa arti dari jargon-jargon di spanduk Anda itu? Kalau hanya kata-kata, katakanlah mensejahterakan, jujur, baik, amanah, semua orang bisa. Tetapi proses untuk sampai kepada tahap itu gimana caranya? Mensejahterakan, proses untuk mensejahterakan itu gimana itu? Ini yang sebenarnya yang ingin kita tunggu atau kita harapkan para caleg melafalkan gagasan-gagasan apa yang mereka bawa itu. Karena tidak lucu kalau kita bilang bahwa caleg sekarang itu ya banyakan spanduknya, banyakan balihonya daripada gagasannya. Itu kan sangat tidak bagus kalau kita berkata seperti itu. Tetapi kan situasi di lapangan berbicara bahwa hal-hal semacam ini jelas harus kita ungkit kawan-kawan. Kita wajib tahu gagasan dan ide apa yang para caleg ini bawa, supaya ibaratnya gini, kita tidak membeli sebuah kucing dalam karung lah. Istilahnya kita tahu kualitasnya para caleg dan apa-apa yang kelak akan mereka perjuangkan itu. Supaya itu jelas apa hal urgent yang kelak akan para caleg ini perjuangkan, supaya kita bisa dengan enteng untuk memilih gitu. Ini yang harus kita bahas untuk lebih jauh lagi kawan-kawan. Sebagai pertanyaan pembuka, mari kita sama-sama bertanya, apakah caleg sekarang minim gagasan? Bila tidak, terus gagasannya itu di mana? Gagasannya itu mereka tulis di mana itu? Karena seluruh spanduknya yang beredar hanya jargon-jargon, pilih ini anaknya ini. Kita tidak butuh you anaknya siapa, you cucunya siapa. Tapi yang kita butuhkan adalah Anda punya ide atau gagasan apa. Kita butuhkan adalah Anda mau berjuang untuk apa itu. Ini yang hal urgent yang perlu kita tahu. Gagasannya ada, tapi atau gini, Anda punya gagasan tetapi gagasan Anda kurang terekspos, gagasan Anda kurang disosialisasikan, ataukah seperti apa? Ini yang kemudian menjadi kebingungan masyarakat saat ini. Apakah para caleg terbatas untuk mensosialisasikan gagasannya, ataukah mereka punya kendala sehingga gagasannya tidak terekspos, ataukah memang betul-betul mereka tidak punya gagasan? Ini yang menjadi polemik sekarang kawan-kawan. Karena kita kan sejauh ini di keramaian, di Seriga, di pasar, kita tidak pernah mendengar bahwa si caleg ini mau ketika berdiri, ketika duduk, nanti dia akan memperjuangkan ini. Si caleg ini ketika duduk nanti dia akan memperjuangkan akan adanya misalnya damkar di setiap kecamatan. Ini kisi-kisi ya. Itu salah satu contohnya. Jelas kami kecewa sebab dengan waktu yang semakin singkat ini kawan-kawan, kami belum mendengarkan gagasan apa yang para caleg bawa. Sekarang kita kasih kisi-kisi buat para caleg jika menginginkan adanya sosialisasi di masyarakat. Saya kasih kisi-kisi ini gambarannya. Misalnya ketika Anda duduk nanti
Anda akan memperjuangkan, atau katakanlah saya akan memperjuangkan adanya damkar di setiap kecamatan. Ketika duduk nanti, saya akan memperjuangkan kenaturalan Pulau Basah. Ketika saya duduk nanti, Pulau Basah tanpa reklamasi, karena itu akan akan mengganggu para nelayan, akan membuat susah para nelayan untuk mencari ikan, dan masa air akan naik ke pesisir Poliang jika Pulau Basah direklamasi. Siapa caleg yang bisa melafalkan itu misalnya? Karena kita tarik sedikit sejarah, ketika kemudian Pulau Basah bermasalah, siapa dewan yang turun ke lapangan? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Dewan mana yang turun langsung ke lapangan? Ini yang kemudian saya rasa kawan-kawan perlu kita telusuri sama-sama. Siapa yang bisa melafalkan itu? Ketika terpilih nanti, saya akan memastikan bahwa Padang Pajungang atau Lapa Pajungang akan tetap natural tanpa diganggu oleh pihak manapun. Siapa yang bisa melafalkan itu? Halo para caleg. Karena ini menarik ini. Ini serius. Ini sangat menarik untuk kita bahas sama-sama. Di ranah Kabupaten Bombana, para caleg betul-betul kita tantang untuk kemudian bagaimana mereka mensosialisasikan supaya bisa gagasan, ide, pemikirannya bisa kita ekspos sama-sama. Saya bisa bantu untuk mengekspos itu. Saya bisa bantu untuk mempublikasikan gagasan, ide, dan pemikiran yang Anda bawa. Saya bisa bantu. Anda tinggal hubungi saya pribadi atau tinggal hubungi beberapa tim dari channel ini. Itu mereka juga sudah berkeliaran itu. Faisal. Jadi kawan-kawan sekalian, ini perlu kita genjot sama-sama. Kita perlu kita perlu tantang untuk para caleg semuanya ini di Kabupaten Bombana, anggota DPRD, calon anggota DPRD, calon DPD, calon DPRD pusat, atau bahkan provinsi hingga kabupaten. Kita harus cari tahu semua gagasan dan ide apa yang mereka bawa. Karena sejauh ini ini serius, mereka para caleg itu ibaratnya hanya perang baliho, hanya perang spanduk. Ini betul-betul tidak berkualitas. Ada juga caleg yang hanya sekedar pergi di kota ini, kemudian bikin video makan ini, mereview makanan. Ini nih kurang berkualitas kalau saya rasa seperti itu. Jadi perlu sekali lagi, di mana para caleg yang punya gagasan, itu yang menjadi pertanyaan besar. Silakan muncul satu persatu. Kalau mau dipublikasikan gagasan dan idenya, silakan hubungi channel ini. Oke? Jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal tadi? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.